Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan kegiatan GNB di berbagai bidang. Nah, saya Amelia Rahma akan menjelaskan kegiatan GNB di bidang politik. Ya, jadi pertama untuk bidang politik yaitu meredakan ketegangan dunia, yang kedua mengusahakan terciptanya perdamaian dunia, yang ketiga mengusahakan pelucutan senjata dan pengurangan senjata nuklir, dan yang keempat mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokratis. Saka Prambudita absen 34. Nah, selanjutnya adalah menghapus pangkalan-pangkalan militer dan fakta-fakta militer. Nah, yang keenam adalah melenyapkannya kolonialisme. Nah, yang ketujuh adalah menyelesaikan sengketa antar negara. Dan yang terakhir adalah menghapus persekutuan militer. Nama saya Raisa Iftinandifa, absen 28. Kegiatan GNB dalam bidang ekonomi adalah ikut berusaha memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang ekonomi. Selain itu, kegiatan GNB dalam bidang ekonomi adalah ikut mewujudkan suatu tatanan ekonomi dunia hingga terdapat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara maju dan negara yang berkembang. Nama saya Jessica Firdaulia, absen 21. Pembahasan selanjutnya yaitu kerjasama GNB di bidang ekonomi. Yang pertama itu kerjasama utara-selatan. Merupakan kerjasama saling menguntungkan antara kelompok negara maju yang merupakan negara industri di bagian utara dan negara berkembang di bagian selatan. Ciri-ciri kawasan utara dan selatan. Ciri-ciri kawasan utara yang pertama itu negara maju atau negara industri. Yang kedua, angka kelahirannya rendah. Yang ketiga, angka pendapatannya tinggi. Yang keempat, membutuhkan bahan baku. Yang kelima, angka penganggurannya rendah. Di kawasan selatan, ciri-cirinya itu yang pertama, negara berkembang atau negara agraris. Yang kedua, angka kelahirannya tinggi. Yang ketiga, pendapatan per kapitanya rendah. Yang keempat, melimpah bahan baku. Yang kelima, penganggurannya tinggi. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang, sehingga terwujudnya tata ekonomi dunia baru yang adil dan merata. Lalu, yang nomor 2 adalah kerjasama Selatan-Selatan atau KSS. Merupakan kerjasama pembangunan di antara negara berkembang dalam mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan atau mutual opportunity, dan saling menguntungkan atau mutual benefit. Kerjasama ini meliputi bidang ekonomi dan teknologi. Kasandi absen 30. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok 77. Nah, kelompok 77 ini dibentuk pada tanggal 15 Juni 1964 pada saat pengesahan Joint Declaration dari 77 anggota negara berkembang pada saat berlangsungnya sidang sesi pertama United National Conference on Trade and Development di Jenewa. Nah, kelompok 77 ini merupakan forum yang bertujuan untuk mendorong kerjasama nasional di bidang pembangunan khususnya pada negara-negara berkembang. Nah, kelompok 77 ini juga merupakan kelompok negara berkembang yang memperjuangkan keadilan ekonomi atas negara-negara maju. Pada perkembangannya, kegiatan kelompok 77 ini ditunjukkan tidak saja untuk memberikan dorongan atau arah baru bagi pelaksanaan kerjasama utara-selatan di berbagai bidang pembangunan internasional, namun juga untuk memperluas kerjasama dan menetapkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui kerjasama selatan-selatan. Kegiatan GNB dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang kedua adalah memperdayakan peran perempuan dan pemuda dalam bidang pendidikan. Jadi tidak hanya lelaki saja yang bisa, perempuan juga berhak mendapat pendidikan yang layak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran sosial budayanya. Yang pertama itu, Indonesia sebagai pemrakarsa berdirinya GNB. Yang kedua, pada tahun 1992, Indonesia menjadi tuan rumah pada GNB ke-10 dan
pada saat itu Presiden Soeharto menjadi ketua GNB. Yang ketiga, Indonesia itu memprakarsai kerjasama teknis di berbagai bidang pertanian dan kependudukan. Dan yang keempat, Indonesia itu mencetuskan upaya menghidupkan dialog Utara-Selatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga bermanfaat. Semangat, semangat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarak tak dung 2020, tarak tak dung, tarak tak dung, tarak tak dung. Pada nonton Kang Teteh.